charge yang bulan Oktober alami kerusakan dan kemudian di repair di darat, di mana laker dan shaftnya kena bengkok. Tapi Oktober sampai hari ini atau tadi malam ternyata umurnya tidak panjang. Untuk masinis tiganya tanggap, ada suara yang bising sehingga langsung generator atau motor bantu di stop, sehingga waktu sandar cuma menggunakan satu generator. Alhamdulillah nggak ada masalah. Yang masalahnya adalah di charge-nya ini. Berarti umurnya dia cuma Oktober sampai hari ini. Padahal dari sejarahnya AE1 dan AE2 itu sama-sama di DOP 2017. Sementara yang AE1 tidak ada masalah. Yang kedua, anehnya memang pengatasannya adalah di stop untuk tidak dioperasikan sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal. Pada saat dicek DOP Harter, ternyata ada selain Bram ada tolong dideketin. Nah, ini ada semacam baut-baut kecil dari bagian komponen dari turbo. Nah, ini yang merupakan tanda tanya. Nah, mudah-mudahan saja setelah ini nanti rencana saya dengan Superintendent dan Bas 3 ke bengkel, akan saya lihat apa-apa yang terjadi, karena orang kapal tidak berani dan berinisiatif untuk tidak membongkar rumah, tapi akan kita lihat bersama di bengkel. Oleh karena itu, ikutin terus supaya ini menjadi pelajaran. Oke? Tadi kita sudah lihat di kapal tentang turbin yang satu rumah dibawa ke bengkel, sehingga waktu kita manuver hanya menggunakan satu auxiliary engine. Dan sekarang saya berada di bengkel yang menangani ini. Barangkali ini perlu buat Anda semuanya. Ini semuanya ada di dalam karter yang ngerendam, yang bisa dilihat dari gelas penduga keluarnya, ya. Di rumah pompa ini adalah pump housing, di mana di dalamnya ada pompa vakum, ya, yang eksentrik, sehingga dengan berputarnya dia oleh belitnya adalah tanah, ya, dengan dia diputarnya ini, dan kebetulan ini adalah alat untuk balancing, membuat kelurusan, alignment equipment. Bisa kita lihat di sini, di sini. Nah, ini kalau kita putar, ternyata menunjukkan nilai yang tetap, berarti dalam hal ini shaft bagus, tetap lurus, tapi kena di lakernya, di piringnya. Kenapa ini sekarang kena? Maka ini yang jadi kembali, pompa ini bagus, cuma di dalam clearance antara pompa dan as-asnya dan busnya tidak boleh melebihi dari
0,3 mm. Dan dari pengukuran sementara ini sudah lewat dari 0,3 mm. Ya, akibat daripada pemumpaan ini, dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk sini lewat lubang yang ternyata lubang ini buntu. Ada 2 lubang pemasukan dari pompa ini tadi, masuk di 2 lubang yang sangat halus. Yang satu bagus, sementara yang satu ada agak seret. Nah, ini minyak yang bertekanan ini akan didistribusikan ke sini, 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 sehingga nanti dia akan lari ke melumasi laher. Dan ternyata karena tekanannya kurang, yang bisa disebabkan karena kotor, ya merata, dia akan berdampak pada kelonggaran. Kelonggaran yang lebih dari 0,3 ini menambah efek jelek terhadap pelumasan yang lain, sehingga ini kena dan laher hancur. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah pada saat pengisian minyak lumas itu tidak boleh serta-merta begitu kurang diisi, tapi kalau ngisi harus dicerat dulu, di-drain, dibersihkan, baru diisi. Karena kembali kita harus di lubang ini cuma kecil sekali, sehingga kalau ini buntu, maka sistem pelumasannya yang ke shaft akan kena semuanya. Nah, sekarang beruntung bahwa tanda-tanda bahwa turbin tersebut kurang bagus, yaitu bunyinya. Yang berbunyi itu adalah mulai tidak bekerjanya laher ini, ball bearing ini, sehingga rontok semua. Ya, kerontokan ini kalau dilanjutkan, turbin bisa duduk sehingga blade bisa kemakan. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, minyak lumas untuk pengisian ya, diharapkan tidak lagi serta-merta ditambah, tapi di-drain dulu, dilap bersih, jangan pakai majun, tapi pakai lap, supaya tidak ada lagi kotoran-kotoran di situ, baru diisi. Oke. Satu hal lagi yang justru di sini merupakan kunci daripada kerusakan turbo, yaitu pada saat kerusakan pertama seluruh laker diganti, namun demikian pumpnya tidak diganti. Nah, dengan dia pernah duduk shaftnya, maka bukan tidak mungkin bus dari pump ini akan kena. Dengan kenanya ini, maka kevakuman akan kurang bisa dicapai. Dengan tidak bisa dicapainya kevakuman ini, apalagi dia harus menembus lubang di shaft yang nanti akan disalurkan, itu akan berkurang. Maka ini justru yang terpenting, karena ini adalah displacement pump yang keberhasilannya ditentukan oleh besarnya clearance antara bushing dengan pompanya. Ya, jadi ini sudah lebih daripada 0,3, sehingga ini bisa menjadi penyebab pertama di samping pengisian pelumasan yang kurang tepat. Oke, mudah-mudahan ini bisa digunakan.